Badan Anti-Doping Dunia (WADA) menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak patuh dalam menerapkan program uji doping bersama dengan Korea Utara dan Thailand. Bagaimana perkembangan kasus Badan Anti-Doping Dunia atau WADA yang bisa menjatuhkan sanksi untuk Indonesia? Kita telah tersambung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang saat ini sedang berada di Papua. Selamat malam waktu Papua, Pak Menteri. Ya, selamat malam. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke. Bugar. Boy, oke. Kita berharap senantiasa begitu, tapi kita langsung diskusi. Agak delay memang sedikit Pak komunikasinya, tapi nggak apa-apa. Kita ingin mendapatkan penjelasan soal sanksi dari WADA ini yang menjatuhkan hukuman lah begitu ya. Ini bisa dikatakan juga tamparan keras bagi Indonesia soal kronologi atau juga sanksi yang dijatuhkan ini. Sebenarnya cerita lengkapnya seperti apa sih Pak yang diterima soal ini? Oke, saya klarifikasi dulu, belum sanksi. Oke. Masih peringatan. Jadi kenapa kita diperingati? Karena WADA menganggap kita tidak patuh, kan gitu ya. Jadi WADA mengirim surat kepada kita untuk kita segera menjawab dan mengklarifikasi. Oleh LADI, lembaga anti doping kita itu sudah diklarifikasi, tetapi WADA menganggap klarifikasi dari LADI itu belum memadai. Oke. Nah, selanjutnya WADA melihat karena klarifikasi dari LADI itu belum memadai, maka dikirim lagi surat tanggal 7 kemarin. Suratnya sudah lebih tegas bahwa kalau Indonesia akan terkena sanksi apabila tidak memenuhi apa yang sudah disampaikan oleh WADA. Nah, persoalannya di mana? Kan itu pertanyaan seluruh masyarakat kan bertanya, apa sih masalahnya ya? Masalahnya itu di perencanaan kita, di TDP, Test Doping Plan. Setiap negara, setiap tahun itu ada Test Doping Plan yang disampaikan. Nah, kita merencanakan pengumpulan sampel itu pada tahun 2000, karena waktu itu belum ada COVID. Jadi kita memberikan TDP-nya, Test Doping Plan, kepada WADA. Tiba-tiba COVID datang kan pada bulan Maret. Sehingga apa yang kita janjikan kepada WADA sesuai dengan TDP kita, itu kita tidak bisa penuhi. Yakni jumlah sampel yang direncanakan tidak bisa terpenuhi. Kenapa tidak bisa terpenuhi? Karena kegiatan-kegiatan olahraga begitu ada COVID, semua terhenti. Apakah itu latihan, olahraga di tengah-tengah masyarakat, maupun pertandingan, kompetisi, turnamen, kejuaraan, semua terhenti. Sehingga tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan sampel. Yang kedua adalah karena kita tidak memperkirakan akan ada COVID, maka LADI menyampaikan sampel itu akan diberikan by name. Oke. Nah, kemudian yang sudah ada nama-namanya itu mereka kemudian bertanding ke luar negeri dan lain sebagainya pada saat itu. Sementara pertandingan dalam negeri sudah tidak ada. 2021 di dalam perencanaan kita di TDP kita itu kita mengandalkan PON. PON kan belum selesai. PON belum selesai, nanti TDP kita sesuai dengan hasil sampel yang di PON, saya optimis itu bisa kita penuhi. Nah, atas dasar itu kemudian kan kita dapat surat tanggal 7, tanggal 8 langsung kami respon. Kami mengirim surat ke WADA, dan tadi kita sudah mendapatkan jawaban dari WADA bahwa mereka memahami situasi yang dialami oleh Indonesia sehingga tidak bisa memenuhi komitmen di dalam TDP itu. Yang kedua, mereka juga akan menunggu hasil dari PON ini. Jadi sebenarnya ini soal komunikasi saja. Setelah dikomunikasikan, mereka memahami dan mereka menunggu. Dan yang ketiga, kalau nanti ada kejuaraan internasional yang dilakukan di Indonesia,
maka LADI kita, Lembaga Anti Doping Indonesia itu akan disupervisi oleh JADA. JADA ini adalah lembaga anti doping Jepang. Karena itu yang paling dekat dengan kita dan dia sudah memenuhi syarat. Sehingga dengan demikian, maka sudah tidak ada persoalan lagi, tetapi tinggal menunggu sampel yang kita dapatkan dari PON ini segera kita kirimkan ke laboratorium yang di Qatar dan kita lapor kepada Wadah bahwa kita sudah memenuhi TDP. Tes doping planning kita untuk tahun 2021. 2022 dan selanjutnya kita akan melakukan itu. Dan ada perubahan yang kita lakukan, kalau tadinya sampel itu akan diambil by name, karena situasi normal pada saat itu, situasi seperti COVID sekarang ini, kita merubah menjadi di dalam TDP itu by cabor. Kan akan banyak kegiatan-kegiatan dalam negeri. Selain PON, nanti ada liga, sepak bola, ada IBL-nya bola basket dan lain-lain. Itu akan kita jadikan sebagai tempat untuk mengambil sampel untuk tes doping. Pak Menteri, ada kemudian yang beropini bahwa LADI kan sebenarnya memang mempunyai tanggung jawab besar untuk melakukan kerja seperti ini begitu ya. Ada kerjasama juga tentunya dengan para atlet untuk bisa satu sama lain mensupport begitu. Karena implikasinya atau efeknya akan cukup fatal ya untuk dunia olahraga di satu negara. Nah, masalahnya adalah hanya beberapa negara saja dan termasuk Indonesia di sana. Apakah kemudian ada persoalan lain yang Anda lihat? Mungkin persoalan internal organisasi atau masalah-masalah koordinasi di dalam organisasi antara LADI dan atlet-atlet? Iya, jadi memang sekarang ini kita sedang membenahi organisasi LADI. Jadi LADI ini sudah ada pergantian kepengurusan baru. Bahkan di dalam hampir 1 tahun ini sampai 3 kali ya. Kita yang satu ada pergantian, kemudian satu mundur, sekarang ada ketua LADI yang baru. Dan itu secara administrasi kita sudah luruskan, cuma memang yang harus juga kita sampaikan ke LADI untuk komunikasi dengan Wadah ini harus secara intensif. Itu loh. Buktinya begitu kami turun tangan, tanggal 7 dapat surat, tanggal 8 kita respon, poin-poin yang saya sampaikan tadi disampaikan ke Wadah, akhirnya Wadah memahami apa yang sedang terjadi di Indonesia dan mereka memberikan kesempatan dan bahkan mensupervisi tentang kegiatan-kegiatan olahraga internasional apabila dilakukan di sini ya oleh JADA ya, lembaga dopingnya Jepang, dan mereka menunggu sampel yang hasil dari PON ini. Jadi sudah clear, nggak ada masalah. Kedepannya Pak Menteri, bagaimana kemudian perbaikan yang perlu dilakukan, antisipasi yang harus diterapkan selain pembenahan di internal organisasi dan koordinasi komunikasi kerjasama, apa yang bisa kita sampaikan agar kondisi ini tidak berulang di kemudian hari, Pak Menteri? Baik, kita harus menganggap bahwa situasi seperti sekarang masih berlangsung lama, COVID ini. Karena ini kan masalah muncul ini karena COVID. Nah, kita harus tahu bahwa COVID ini masih berlangsung panjang, sehingga disepakati bahwa sampel itu tidak diambil lagi by name, tapi by cabor. Jadi kalau nama yang tadinya sudah disiapkan tidak ada, bisa diganti dengan yang lain, tetapi dengan di dalam cabor yang sama. Kemudian jumlah sampel yang kita akan buat di dalam perencanaan setiap tahun, kira-kira kita sudah hitung dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila kegiatan olahraga terhenti. Dan kalau itu terhenti, maka komunikasi dari LADI ke Wadah harus lebih intensif, menyampaikan bahwa kami sedang ada masalah, tidak memungkinkan untuk memenuhi TDP itu. Nah, yang kami bisa sanggupi seperti ini, pasti ada supervisi dan Wadah atau akan menunjuk seperti sekarang ini ditunjuk JADA untuk mensupervisi kita. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi pembenahan yang signifikan untuk anti doping Indonesia ke depan. Kita berharap kerja-kerja cepat seperti itu bisa diimplementasikan dengan baik begitu ya, karena kemudian
tidak main-main memang ancaman sanksi ini, tidak bisa menyelenggarakan event olahraga bentuk apapun, tidak bisa mengibarkan bendera merah putih, tidak bisa menggunakan lagu kebangsaan. Ini satu hal yang harus diwaspadai dan diantisipasi. Kita berharap kerja itu bisa dilakukan ya Pak, agar tidak ada sanksi yang diterapkan terhadap Indonesia. Pak Menteri, terima kasih waktunya sore ini sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom. Baik, terima kasih, dan perlu disampaikan semua masalah sudah ada jalan keluarnya dan kita tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum.